dan lain sebagainya, pintar bahasa Inggris ya wajar. Walaupun aslinya dia WNI, warga negara Indonesia. Kenapa? Kulturnya, orang tuanya, sehari-harinya apa yang diucapkan. Termasuk, mohon maaf Bunda, ketika anak berkata yang baik atau tidak, itu tergantung siapa? Tergantung siapa? Lingkungan dan orang tua. 80% lingkungan dan itu orang tua. Iya, betul. Ibunya ngomong kasar, pasti nurut sama anaknya. Ayahnya ngomong kasar, pasti nurut sama anaknya. Anak laki, dia akan melihat perlakuan ayahnya ke ibunya. Kenapa? Dan itu yang akan dia lakukan sama ibunya. Ayahnya nge-treat ibunya like queen, kalau bahasa anak sekarang. Ya, ibunya diratukan sama ayahnya. Pekerjaan rumah tangga dibantu, ngepel dibantu, ngasuh anak dibantu. Jadi saling bantu. Ketika anaknya lihat, wah ayah saya nih nge-treat ibu saya luar biasa. Oke, itu juga yang dilakukan anaknya kepada ibunya. Ibunya hormat, taat, santun sama ayahnya. Anak perempuan ngelihat, wah itu yang dilakukan oleh ibu saya kepada ayah saya, maka itu yang harus saya contoh. Jadi kultur paling fenomenal adalah orang tua, terutama seorang ibu. Nature, insting, kultur, budaya. Ya. Oke, makanya begini, ada istilah begini para bunda sekalian. It is easy to build a house, not home. Mudah sekali membangun satu rumah. Tangganya, batanya, kerangkanya, kayunya, atapnya, mudah. It is easy. Tapi not home. Ya, house dengan home beda. Membangun satu rumah mudah dalam artian fisik, rumah secara fisik, bangunan mudah. Tapi membangun rumah tangga itu yang sulit. Ayah, kita bikin rumah gampang, punya duit 100-200 juta jadi rumah. Tapi ayah, ayo kita bangun rumah tangga. Ini yang butuh ilmu. Butuh ilmu. Sulit atau enggak ibu mempertahankan rumah tangga? Udah, alhamdulillah. Nah, saya pengen nanya sama ibu-ibu sekarang. Ibu masih cinta atau enggak sama bapak? Benar? Bosen atau enggak? Benar? Dalam hati sebenarnya gentok banget Ustazah. Yang jawab cuma 2% saja. 2% yang jawab ya. Iya, betul. Selebihnya kayaknya golput gitu. Iya. Artinya nggak bersuara, mau jawab iya takut, mau jawab bosen iya juga sebenarnya gitu kan. Gak mau munafik. Oke, membangun rumah tangga itu sulit. Nah ini gagasan membangun generasi emas yang akan datang itu harus dimulai dari hubungan orang tua terlebih dahulu. Ya, orang tua yang siap berumah tangga, orang tua yang sudah punya ilmu, baik ilmu pernikahan, ilmu fikih sehari-hari, atau ilmu parenting dalam mendidik anak. Karena nyatanya banyak orang tua yang ketika punya anak mereka nggak siap, ketika punya istri mereka nggak siap, ketika punya suami mereka nggak siap, banyak. Maka inilah sebelum kita masuk ke dalam pendidikan generasi emas yang akan datang, orang tuanya dulu yang harus terdidik. Yang masih jomblo harusnya senyum. Kenapa? Saya punya waktu lebih banyak untuk belajar. Ya, yang sudah menikah jangan apa ya, cemberut juga. Kayak wah saya telat dong gitu. Belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam kubur, nggak ada kata terlambat. Jadi yang masih jomblo, yang belum nikah, dia bersyukur. Kenapa? Ya Allah, ternyata ini jawaban kenapa saya masih jomblo sampai hari ini. Nah, catat. Alasannya adalah karena Allah pengen saya belajar lebih banyak lagi bagaimana menjadi pasangan yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik, bagaimana mendidik anak-anak dengan matang. Tuh. Jadi itu harus digunakan kesempatannya sebaik mungkin. Pendidikan dari sebelum nikah, orang tuanya nyari ilmu,
memperbaiki diri secara tauhid, keimanan diasah lagi, insya Allah pas udah nikah siap, ibunya mateng, ayahnya mateng, dua-duanya paham agama, dua-duanya siap berumah tangga, dua-duanya siap menjalankan rumah tangga yang akan datang. Punya anak nggak kaget, kenapa? Karena ketika nikah udah satu visi misi. Saya nikah baru 8 tahun lah totalnya ya, dengan anak saya yang usia 7 tahun. Waktu awal saya nikah sama suami, kita punya visi, berdua visi misi, prinsip, sampai kita tulis di satu catatan bunda. Waktu itu kata suami saya, nanti Uma pengennya punya anak berapa, ya dikasihnya Allah aja. Kalau laki-laki mah pengennya banyak pasti ya. Kalau perempuan ya dikasihnya Allah aja, sanggupnya berapa, bismillah. Oke, kata suami saya, kita harus punya rancangan ke depan, planning. Kalau kita punya anak, contoh kita punya anak 4, ini udah kita rancang waktu itu. Kita punya anak 4, anak pertama akan kita siapkan menjadi, misalkan yang pertama ahli tafsir, contoh ya. Oke, berarti pendidikannya ke sini, masuk SD-nya ke sini, pesantrennya ngambil ini, kuliahnya di jurusan ini. Anak kedua, anak kita jangan semuanya jalur agama, artinya tetap dia dekat sama agama, tapi harus ada juga yang di jalur umum. Misalkan salah satu ada yang jadi arsitek ya, atau pengusaha. Oke, jalurnya ke sini, mondoknya begini, caranya begini. Itu waktu awal nikah saya udah discuss sama suami terkait hal tersebut, walaupun sebenarnya itu teori saja. Kalau udah lahir juga bingung juga sebenarnya ya. Tapi tetap ada ikhtiar kita, karena kita punya planning, punya catatan yang harus kita realisasikan. Mau gak mau kita punya prinsip. Oke Bi, pokoknya anak kita besar begini, pesantrennya ke sini, rancangan pendidikannya kayak gini. Dan dari awal nikah, sekarang lagi rame nih di media sosial mengenai apa, frugal living. Frugal living atau apa tuh ya? Yang lagi rame. Pernah dengar nggak ibu-ibu? Cara hidup hemat. Cara hidup hemat yang akhirnya dia kasih tahu, saya 5 tahun pernikahan udah bisa beli rumah, nggak ngontrak lagi. Saya berapa tahun pernikahan udah punya kendaraan. Nah itu cara hidup hemat. Dari awal nikah, saya sama suami selain punya visi misi nanti ke depannya anak kita mau ngambil jurusan apa, pesantrennya di mana, kita juga sudah menerapkan itu. Jadi mulai dari sekarang, kalau saya sama suami punya pendapatan, kita masukin berapa persennya untuk pendidikan anak ke depan. Jadi alhamdulillah Bu, ketika anak masuk SD, SMP, SMA, saya sama suami udah nggak mikir biaya lagi. Bi, anak kita mau masuk SD, oke, ambil dari uang tabungan di situ. Dan sudah kita kondisikan. Saya mau lahiran anak kedua, itu biayanya udah ada, yang kita petakan, siapkan. Terus kita punya visi misi, punya rancangan, kalau anak kita sekian, yang kita harus siapkan dananya adalah sekian. Memang harus ngirit, hemat. Betul itu. Masa sih Ustazah? Betul. Tapi kuncinya kita nggak akan bingung lagi ketika anak kita butuh nanti di waktu dewasa. Nah itu kan prinsip masing-masing dari setiap pasangan yang menikah ya. Saya yakin ibu-ibu punya metode tersendiri, prinsip tersendiri. Tapi paling tidak mendidik anak itu akan lebih mudah, mempersiapkan generasi emas ketika kita ketemu orang yang satu frekuensi. Ibunya punya visi misi, ayahnya enggak, habis. Ayahnya punya visi misi, planning ke depan, ibunya susah diajak kerjasama, susah juga. Maka harus cari yang klik. Kalau kata Bapak B.J. Habibie dulu, nikah itu bukan cari yang tampan, yang kaya, bukan, tapi yang klik, sefrekuensi, yang kalau kamu ngobrol sama dia tuh nyambung. Ibu-ibu nyambung kan masih sama suami kan? Nyambung banget sih, insya Allah gitu. Jadi masih nyambung, masih enak diajak discuss. Nah insya Allah yang seperti itu yang harus kita siapkan. Jadi dimulai dari pendidikan orang tuanya. Ada Ibunda Imam Syafi'i, tadi dijelaskan oleh Syekh Samah ya. Halo. Ibunda Imam Syafi'i dengan ayahnya itu sebelum mereka berjodoh ketemu, mereka terkenal dengan pribadi masing-masing yang waro. Waro itu gimana sih? Hati-hati terhadap perkara yang mereka pakai, yang masuk ke dalam perutnya, halal atau haram.
kalau cerita, ya. Anaknya lahir menjadi pribadi yang salih. Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Di usia 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Usia 10 tahun. Kita jadi reminder deh buat kita ibu-ibu. Dulu kita usia 10 tahun yang sudah kita hafal apa? Lagu-lagu. Ya. Bahkan anak zaman sekarang kalau ditanya antara sirah Nabi nih, dengan nama-nama keluarga artis lebih hafal mana? Artis. Keluarga artis. Gak usah anak deh, ibu. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Ibu, halo Bunda. Oke, kita flashback sedikit sirah Nabi boleh? Boleh. Istri Nabi ada berapa jumlahnya? 1 Khadijah. Yang kedua Aisyah. Yang ketiga Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda, Sofiyatu Maimunatu wa Romla, Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatum mardiyah. Itu lebih enak tuh, kayak lagu. Harus kita ngomongin. Oke, saya lupa Ustazah. Saya yakin ibu-ibu di sini bukan nggak bisa, lagi lupa, banyak pikiran. Beda tipis, beda. Oke, tadi mungkin agak harus di-reset sedikit. Cuman kalau saya mau tanya terkait artis, ibu-ibu kenal sama Atta Halilintar? Kenal dong. Istrinya siapa namanya? Aurel. Anaknya siapa? Aminah. Lanjut. Ibunya Aurel siapa namanya? Krisdayanti. Mantan suaminya? Anang. Istri barunya Anang? Asanti. Suami barunya Krisdayanti? Allahu Akbar. Hafal ya? Ya alhamdulillah Ustazah. Tapi mudah-mudahan bukan cuman apa ya, para keluarga artis yang kita hafal. Lebih dari itu, sirah Nabi, Al-Quran, yang lainnya bisa kita hafalkan. Ini contoh nyata, Imam Syafi'i masih kecil sudah hafal Al-Quran. Belum lama, ya sebenarnya udah lama sih, berapa tahun yang lalu saya ketemu sama juara 1 Hafiz Indonesia, namanya Hilya, Hafiz RCTI. Kalau ibu pernah nonton setiap Ramadan ada Hafiz RCTI. Saya ketemu sama ibunya, kala itu kita acara satu panggung. Saya bilang, Bunda, apa resepnya Hilya di usia yang kala itu 6 atau 7 tahun, saya lupa ya, antara TK atau kelas 1 SD, dia sudah hafal Quran 17 juz. Dan infonya saat ini 30 juz sudah ketalang. Apa Bunda resepnya? Dia bilang, Ustazah, saya ini bukan hafidhoh, suami saya bukan hafidh, kita bukan guru agama, bukan ustadz, bukan ustazah. Tapi insya Allah sampai anak saya yang paling kecil, kita punya prinsip mereka harus jadi hafidh semua, para penghafal Quran. Metodenya gimana Bunda? Kok bisa sekeren ini? Ustazah, dulu saya ini bidan, kata ibunya. Bidan, kemudian ketika setelah menikah punya anak, saya bermaksud, ya Allah, saya pengen jadi pendidik utama buat anak saya. Kayaknya waktu saya ini agak kurang buat anak saya, dia berhenti dari profesinya, ibunya. Fokus mendidik anak-anaknya. Ketika ibunya mengandung anaknya dari yang pertama sampai yang ketiga, 9 bulan usia kandungan, ibunya berhasil menghatamkan 9 kali Al-Quran. 9 kali hatam. Jadi 1 bulan 1 kali hatam, 2 bulan 2 kali hatam, 9 bulan 9 kali hatam. Itu kata ibunya. Dan ketika anak saya lahir, Ustazah, dari masih bayi, balita sampai mulai dewasa, itu saya terus tasmiin, memperdengarkan Al-Quran di telinganya. Jadi kalau anak mau tidur, yang bacain Qurannya ibunya. Misalkan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu saya ulang surah An-Nas sampai 40 kali di telinga. Anak kecil itu, apa yang dia dengar, apa yang dia hafal. Betul ya? Kita nyanyi ini depan anak kecil, hafal besok dia. Betul. Tapi kalau kita bacain Quran terus murotal yang kita
ibunya langsung. Ketika waktu subuh, anak-anak saya diharuskan bangun subuh saja. Mereka bangun subuh, setelah itu mereka disuruh mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh ayahnya. Jadi kalau waktu subuh tugas ayahnya, mau tidur tugas ibunya. Ada kolaborasi yang luar biasa. Alhamdulillah, anaknya usia beberapa tahun sudah hafal beberapa juz Al-Quran. Jadi anak itu peniru ulung, tergantung yang dia lihat, yang dia dengar apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang hadir kita semua bisa memberikan yang terbaik juga buat anak-anak kita agar mereka bisa jadi para penghafal Quran. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena mendidik anak zaman sekarang itu ibarat menggembala domba di tengah kawanan serigala. Lengah dikit, habis anak kita dimakan serigala. Itu analoginya. Ini zaman milenial, generasi Z, teknologi, pergaulan, media sosial, banyaknya platform-platform yang kadang mempengaruhi keburukan buat anak-anak kita. Ini jadi PR besar lagi. Kalau orang tua dulu PR-nya paling cuma lingkungan, sekarang handphone. Kita dulu maghrib belum pulang dicariin sama orang tua, betul nggak Bu? Betul. Betul ya? Betul. Tapi orang tua zaman sekarang nggak apa-apa, WA aja ya. Paling nggak di mana tuh katanya. Tingkat kekhawatirannya lebih rendah dibanding orang tua zaman dulu. Anak zaman dulu, zaman saya masih kecil, kalau diomelin guru, kita ngadu sama orang tua, tambah diomelin. Iya, betul. Kamu kenapa bisa dicubit sama guru kamu? Oh berarti kamu yang bikin salah, kata orang tua saya. Saya nggak hafal dulu, ada ketika saya sekolah, zaman dulu SDIT masih susah ditemuin. Adanya MI, saya masuk MI dulu. Ada hafalan hadis, satu hari itu dites 5 hadis, ada berapa kosakata bahasa Arab. Saya nggak hafal tuh, kena pukul tangan saya sama guru. Zaman dulu itu nggak ada yang ngadu saya, makin diomelin, makanya ngafal kata orang tua. Gitu. Tapi anak sekarang, mohon maaf, punten, diomelin sama gurunya, padahal kesalahan si anak, dia ngadu sama orang tua, besoknya orang tuanya dipenjara sama wali muridnya. Ada? Ada. Hafal Komnas HAM. Jadi harus lebih difilter lagi. Kalau memang salah gurunya nggak apa-apa, tapi kalau ternyata salah anak kita dan kita nggak terima anak kita dididik dengan gurunya seperti itu, mungkin jalannya diskusi, bukan langsung lapor. Ada yang orang tuanya itu sampai mukulin guru dan lain sebagainya. Nah itu beda zaman dulu dengan sekarang. Jadi kalau bahasanya tuh anak sekarang itu mudah baper. Betul ya, Bu Guru ya? Betul. Bawa perasaan, nggak bisa dibentak dikit. Di rumah juga begitu. Kita kalau kerasin anak makin keras. Bagaimana Ustazah? Tengah-tengah. Dilembutin dia ngelunjak, dikerasin makin keras, ya tengah-tengah yang diajarin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedikit lagi yang ingin saya sampaikan, ada pesan luar biasa bagaimana cara mendidik anak yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, Ibunda Hajar. Dalam surah Ibrahim ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ada beberapa kurikulum yang ditanamkan Nabi Ibrahim dengan istrinya pada anaknya Ismail, termasuk sirah tentang sejarah disembelihnya Ismail kemudian diganti dengan kambing. Itu pun karena hasil didikan orang tuanya yang luar biasa. Apa bunyi ayatnya? Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim washkuru la'allahum yashkurun. Nah ini ayat Ibrahim ayat 37. Pertama, kurikulum pendidikan yang ditanamkan oleh Ibrahim dan istrinya Hajar. Satu, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zar'in inda baitikal muharram. Orang tua harus mencari bi'ah, lingkungan yang terbaik buat anak. Satu, lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan permainan, tempat bermain, bergaul. Ini tugas orang tua yang pertama yang dilakukan oleh
oleh Ibrahim dengan Siti Hajar. Ini askantu min apa tadi? Robbana ini askantu. Saya kok lupa ya. Min ghairi zizar'in inda baitikal muharram. Di satu wadi atau ladang yang waktu itu tandus Mekah. Mekah itu nggak kayak sekarang. Kalau ibu bapak sudah bolak-balik haji atau umroh, mungkin di Mekah sekarang udah hotel di mana-mana, buah-buahan banyak. Tidak, ketika Ibrahim membawa Siti Hajar dan anaknya tandus, nggak ada kehidupan. Dicari lingkungan yang masih asri. Oh, ini yang mempengaruhi masih dikit. Kalau saya bawa ke wilayah ini, makhluknya begini, manusianya begini. Saya cari tempat yang tandus, gersang, belum ada kehidupan, biar di sini dibangun peradaban. Makanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kita kalau pengen beli rumah itu jangan cuma lihat speknya. Ini bata kok atau bata merah? Betul ya? Ini tipe berapa? Banjir nggak? Dekat kuburan nggak? Dekat tiang listrik ini dah nggak? Biasanya kan speknya yang kita lihat. Modelnya American klasik kah? Industrial kah? Apakah? Itu yang kita lihat. Padahal yang dilihat adalah siapa tetangganya. Tetangganya rajin sholat, ada masjid. Tetangganya rajin ngaji, ibadah. Ini lingkungan yang baik buat anak kita. Yang kedua, lingkungan sekolah dia. Di sekolah itu ditanamkan akhlak nggak? Diajarin Quran nggak? Guru-gurunya seperti apa? Pendidikan kurikulumnya bagaimana? Itu yang harus kita pilih. Dan yang ketiga, tempat bermain. Kawannya siapa? Backgroundnya seperti apa? Itu harus selektif. Jadi yang pertama adalah lingkungan. Robbana liyuqimus sholat. Sedikit lagi yang kedua, kurikulum yang dilakukan oleh Ibrahim dan Siti Hajar adalah penanaman tauhid sejak dini. Membangun generasi emas itu harus ditanamkan dari sini, tauhid. Nah, kamu maksiat, kamu takut maksiat, bukan takut sama ayah ibu, bukan takut sama ibu bapak guru, tapi takutnya sama Allah. Ada Allah, CCTV-nya 24 jam mantau kamu di mana-mana. Allah, Allah, Allah. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, masuk ke dalam kamar, dikunci, cantiknya bukan main Zulaiha. Apa kata Yusuf mengatakan kepada Zulaiha? Inni akhafullah. Wahai Zulaiha, aku nggak mau berzina denganmu bukan karena kamu nggak cantik, bukan karena kamu tidak menarik, tapi satu alasannya, inni akhafullah. Aku takut sama Allah. Nih Allah nih mantau nih, malaikatnya di mana-mana. Jadi penanaman tauhid, pengenalan kepada Tuhannya. Disitulah dia akan rajin mendirikan sholat, dia rajin ibadah. Kenapa? Dia kenal sama Tuhan. Yang ketiga, faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ajarkan akhlak. Kurikulum yang ketiga adalah kurikulum akhlak, teladan langsung dari orang tua. Maka saya katakan sekali lagi di awal tadi, orang tuanya harus matang, harus doyan ngaji, sering nyari ilmu, ilmunya bisa dari baca buku, belajar, datang talaki ataupun yang lainnya. Insya Allah ini pengajaran akhlaknya lebih mudah. Dan yang keempat, warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Berikan pendidikan bagaimana cara bersyukur. Cara bersyukur. Anak yang bersyukur itu lahir dari orang tua yang sering ngajarin cara qanaah syukur. Ibunya dikasih uang belanja sama ayahnya, alhamdulillah, makasih ya ayah, semoga rezeki kita halal manfaat. Itu kan nyontohin sama anak. Akhirnya anak dikasih jajan cuma 5.000, 10.000, makasih ya bunda, mudah-mudahan rezeki bunda sama ayah halal, berkah, nambah lagi. Bersyukur. Tapi ketika ibunya nyontohin ketidakbersyukuran, dikasih uang belanja sama suami 5 juta sehari. Amin. Amin. Habis ini mudah-mudahan jadi doa ya. Habis itu komplain sama suami, wah ini 5 juta nih nggak cukup. Ini sekali habis, mama hari ini harus ke salon, mama harus hunting barang-barang branded, belum lagi mama harus self care, healing, self love dan lain sebagainya. Ini 5 juta nggak cukup lah, papa tambahin jadi 10 juta. Komplain depan anaknya lagi. Akhirnya anaknya ketika dikasih jajan, oh mami nggak cukup mami, aku sehari harus
jajan segini. Kenapa? Yang dia lihat adalah orang tuanya terlebih dahulu. Maka orang tua yang pandai bersyukur, ibu yang pandai bersyukur, ayah yang pandai bersyukur akan mencontohkan rasa syukur itu juga kepada anak-anaknya. Coba lihat Ismail, kok bisa dia reto itu mau disembelih sama ayahnya? Kalau bukan karena pendidikan tauhid dan iman dari kedua orang tuanya. Coba deh kalau ibu-ibu, anak ibu-ibu yang kepilih disembelih bagaimana? Nangis sama enggak? Nyalahin suami enggak? Ceritanya suaminya dapat mimpinya nyembelih anak. Wah, ayah kok gitu, ini anak kita dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita enggak dikasih mimpi begitu. Ya, beda sama Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim mimpinya adalah sebagai bentuk menguji keimanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ya, jadi 4 kurikulumnya. 1, bi'ah, lingkungan yang baik. Yang kedua adalah penanaman tauhid sejak kecil. Yang ketiga adalah ajarkan akhlak. Bagaimana cara bersikap sehari-hari, sama yang lebih tua bagaimana, sama yang lebih muda gimana, yang sepantaran bagaimana. Dan yang keempat adalah ajarkan cara bersyukur menjalani hidup. Ini insya Allah anak kita sekarang disebut milenial. Dia akan hidup 20 tahun yang akan datang. Kita nggak tahu zaman tahun depan yang sekian itu akan disebut zaman apa, nggak tahu. Maka insya Allah kalau 4 ini dipegang menjadi prinsip mereka, apapun kehidupan rintangannya bisa mereka lewati. Media sosial, pergaulan bebas, narkoba di mana-mana itu bisa di skip kalau mereka yakin saya punya Tuhan, saya punya basic agama, insya Allah itu bisa dilewati dengan baik. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya nggak panjang lebar karena sudah jam 11.22 juga. Ya, mungkin itu tadi beberapa sharing kita, tips atau sekedar hal yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi insight positif buat ibu-ibu semua, buat para orang tua wali murid, buat saya sendiri, buat para bapak ibu guru. Insya Allah jadi pembelajaran yang luar biasa dalam mendidik anak-anak kita. Saya kembalikan ke